Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Alvin dalam kelas Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi Letak dan Luas Wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Letak Indonesia adalah tempat keberadaan wilayah Indonesia di permukaan bumi. Letak Indonesia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, letak secara astronomis. Kedua, letak secara geografis. Ketiga, letak secara geologis. Yang pertama, apa itu letak astronomis? Ada yang tahu? Letak astronomis adalah letak suatu daerah yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta yang sejajar dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Negara Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu di Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan adanya garis khatulistiwa inilah yang kemudian membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Selanjutnya, apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia terletak pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi, secara keseluruhan, letak wilayah Indonesia berdasarkan astronomisnya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang apa pengaruh letak astronomis terhadap wilayah Indonesia? Yang pertama, pengaruhnya adalah terhadap kondisi iklim di negara Indonesia. Berdasarkan garis lintangnya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, negara Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Indonesia memiliki curah hujan dan kelembapan yang tinggi, sehingga di negara Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dan segala potensinya. Yang ketiga, pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. Dan yang terakhir, panjang waktu siang dan malam relatif sama, tetap sepanjang tahun. Pengaruh yang kedua yaitu terhadap pembagian wilayah waktu. Berdasarkan letak garis bujurnya, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, dan setiap daerah waktu selisihnya 15 derajat atau 60 menit atau juga 1 jam. Yang pertama, waktu Indonesia Barat meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selanjutnya adalah letak Indonesia secara geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Perhatikan peta tersebut.
Peta tersebut adalah posisi silang wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra tersebut menyebabkan Indonesia memiliki posisi yang strategis dan menguntungkan. Nah, bagaimana sih posisi yang strategis dan menguntungkan bagi Indonesia tersebut? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan juga India. Karena Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, dampaknya bangsa Indonesia telah menjalin hubungan sosial dengan bangsa-bangsa lain sejak lama. Selain hubungan dalam bidang perdagangan, terjadi pula hubungan dalam bidang sosial dan juga budaya, sehingga pengaruh budaya asing bisa masuk ke negara Indonesia. Contohnya adalah berbagai macam agama bisa masuk ke negara Indonesia. Yang ketiga adalah letak Indonesia secara geologis. Nah, apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan batuan. Berikut adalah peta wilayah Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Jadi, wilayah Indonesia itu adalah merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sehingga di Indonesia banyak sekali terdapat gunung api. Indonesia juga terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, di mana ketiga lempeng tersebut masih bergerak aktif. Kondisi itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia sering terjadi gempa bumi, karena adanya tumbukan antar lempeng yang saling memisah ataupun menyatu, yang menimbulkan sebuah getaran yang sangat kuat. Nah, getaran itulah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Negara Indonesia juga terletak pada tiga daerah dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan. Dangkalan adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat luas atau yang sangat besar. Contohnya negara, kawasan, ataupun benua. Letak Dangkalan Sunda mencakup wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali. Letak Dangkalan Sahul ada di Indonesia bagian timur dan berhubungan langsung dengan benua Australia. Wilayah yang mencakup Dangkalan Sahul sangat luas, yang membentang bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Selanjutnya adalah pengaruh letak geologis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung berapi, sehingga banyak wilayah di Indonesia yang kesuburannya tinggi. Namun, perlu disadari juga bahwa letak geologis yang demikian ini menyebabkan wilayah Indonesia rawan dengan bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber energi dan mineral. Luas wilayah Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG,
Wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi, sehingga wilayah perairan itu lebih luas kalau dibanding dengan wilayah daratan. Wilayah daratan Indonesia yang terdiri banyak pulau-pulau menjadikan Indonesia menjadi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu 99.030 km persegi. Indonesia disebut juga sebagai Nusantara karena Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang berjumlah sangat banyak. Nusantara berarti kepulauan yang terpisah oleh laut atau bangsa-bangsa yang terpisah oleh laut. Luas wilayah Indonesia menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Banyak wisatawan asing yang berencana mengelilingi Indonesia serta menikmati keindahan alam dan keanekaragaman flora fauna yang dimiliki negara Indonesia. Nah, demikianlah materi tentang letak dan luas wilayah Indonesia, bahwa letak wilayah Indonesia bisa dilihat dari secara astronomis, geografis, dan geologis, di mana di antara ketiga letak tersebut memiliki pengaruhnya masing-masing terhadap negara Indonesia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau boleh langsung menanyakan kepada Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.